Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Selamat bertemu kembali di kelas industri SMK Kampung Jawa. Hari ini Pak Guru Walan akan menjelaskan tentang komponen-komponen EVI dan fungsinya. Seminggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara kerja macam-macam sistem EVI. Kali ini Pak Walan akan menjelaskan komponen-komponen EVI dan fungsinya. Kita mulai saja dengan komponen-komponen EVI dan fungsinya. Kita lihat yang pertama ada pressure sensor, ada ISC, idle speed control, ada throttle sensor, ada injector, ada cam angle sensor, ada temperatur sensor, knocking sensor, crank angle sensor, variable resistor, ada ECU, ada speed sensor, ada pompa bensin, dan ada yang namanya data link connector. Data link connector ini adalah atau DLC ini yang dihubungkan langsung dengan scanner ya. Nah, ini adalah gambaran dari komponen EVI yang berada pada mobil. Oke. Komponen EVI dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah A. Sensor-sensor. Di antaranya 1. Pressure sensor. Dengan kode diagnosisnya adalah P0105. Garis miring 31. 31 ini adalah kode kedipan. Jadi kalau misalnya 31 itu sama halnya kedipannya tek 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 3 yang terbaca pada engine lamp ya gitu. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama adalah mengukur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar sebagai penentuan jumlah injeksi bahan bakar. Jadi mengukur ya, masuk ke ruang, jumlah udara yang masuk ke ruang bakar itu diukur gitu loh, sehingga dapat menentukan berapa yang harus diinjeksikan pada bahan bakar. Yang kedua adalah sebagai dasar atau pur saat pengapian pada ESA atau Electronic Spark Advancer. Oke. Yang kedua adalah water temperature sensor dengan kode diagnosisnya adalah P0115 garis miring 42 dengan kedipannya adalah 42 ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyensor temperatur kerja mesin dengan menyensor temperatur air pendingin. ECU akan membuat campuran lebih gemuk bila temperatur mesin masih dingin saat pemanasan. Bila terjadi overheating, ECU akan memutuskan injeksi hingga mati. Itulah fungsi dari water temperature sensor. Ini gambar WTS-nya atau water temperature sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi suhu air pendingin, kemudian diubah menjadi sinyal tegangan lalu dikirim ke ECU sebagai koreksi kerja sistem. Yang ketiga adalah throttle position sensor. Kode diagnosisnya adalah P0120 garis miring 41. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menyensor pembukaan pedal gas untuk menentukan jumlah injeksi saat percepatan. Oke. Nah, ini adalah gambar dari throttle position sensor atau TPS. Kami ulangi lagi. Berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan katup throttle, kemudian diubah menjadi sinyal tegangan, lalu dikirim ke ECU sebagai dasar kerja sistem EVI. Yang keempat adalah knock sensor dengan kode diagnosisnya adalah P0325 garis miring 18. Fungsinya adalah menyensor apabila terjadi ngelitik pada mesin, maka purnya akan diatur oleh komputer. Ini adalah gambar knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking pada mesin, kemudian memberikan sinyal tegangan ke ECU
untuk mengoreksi timing pengapian. Sensor yang kelima adalah crank angle sensor dan cam angle sensor dengan kode diagnosisnya P0335-13 itu untuk crank angle sensor dan 340-14 adalah kode untuk cam angle sensor. Fungsinya yang pertama adalah mendeteksi putaran mesin dan mengidentifikasi silinder atau piston. Yang kedua adalah menyensor sudut crankshaft atau poros engkol. Ini adalah gambar crankshaft position sensor atau CKP yang berfungsi untuk mendeteksi adanya putaran mesin dan posisi sudut poros engkol untuk menentukan durasi dan timing penyemprotan. Gambar berikutnya adalah gambar camshaft position sensor atau CMP yang berfungsi untuk mendeteksi sudut standar poros engkol dan camshaft timing untuk menentukan timing pengapian. Sensor berikutnya adalah oksigen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang, lalu mengirimkan sinyal tegangan untuk mengoreksi durasi pengapian. Sensor ini terbuat dari zirconium oksida atau ZrO2, adalah sejenis keramik yang dilapisi dengan platinum. Sensor berikutnya adalah intake air temperatur sensor atau IAT sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu udara masuk ke intake manifold, kemudian diubah menjadi sinyal tegangan, lalu dikirim ke ECU sebagai koreksi kerja sistem FV. Komponen FV yang berikutnya adalah aktuator atau perangkat yang dikontrol oleh ECU. Pertama apa? Yaitu injektor. Ya. Injektor ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold sesuai perhitungan ECU dari kondisi sensor-sensornya. Yang berikutnya adalah ISA atau Electronic Spark Advance. Fungsinya adalah mengontrol saat pengapian pur berdasarkan dari sensor-sensornya. Kemudian yang DLI atau distributor less ignition. Ini yang pertama yang tidak menggunakan delco. Yang terakhir adalah mengontrol kecepatan idle atau stasioner. Ini biasa disebut dengan ISC. Apabila ISC-nya ini tidak berfungsi atau misalnya rusak, maka kebalan mesin atau keseimbangan mesin suaranya tidak seimbang. Maka inilah perlunya yang namanya ISC. Baiklah, sampai di sini materi hari ini tentang komponen-komponen FV. Kita bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.